Perkenalkan, nama saya Pramestian Rizky Ramadan dari kelas TL1A. Nomor induk mahasiswa 1902040027. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pengantar kabel bilin atau twisted udara NFA2Y pada konstruksi saluran udara tegangan rendah atau SUTR dan pengantar kabel bawah tanah NYF-GBY pada konstruksi saluran kabel tanah tegangan rendah atau SKTR. Yang pertama, pengantar kabel bilin atau twisted udara NFA2Y. Kabel udara yang dipergunakan pada CTR atau jaringan tegangan rendah merupakan kabel berinti tunggal dengan bentuk konduktor di bilin bulat. Instalasi kabel ini sedemikian rupa sehingga antaran kabel membentuk kabel bilin di mana beberapa kabel berinti tunggal saling dililitkan sehingga saling membentuk suatu kelompok kabel yang disebut dengan kabel twisted. Kabel twisted dipasang pada tiang saluran distribusi sekunder dengan peralatan kira-kira 20 cm di bawah puncak tiang dengan kabel netral sebagai penyangganya. Sehingga dengan demikian beban kabel twisted dipikul oleh kabel netral tersebut. Kabel bilin digunakan pada proyek listrikan terdiri atas 6 buah kabel berinti tunggal dengan perincian sebagai berikut. Kabel utama terdiri atas 3 kabel fasa dan 1 kabel netral. 2 kabel lainnya untuk hantaran lampu penerangan jalan. Di mana kabel ini mempunyai keuntungan antara lain. Yang pertama, pengantar tidak terpisah-pisah sehingga menjadi satu bagian. Yang kedua, keamanan lebih terjamin sehingga sulit untuk disadap. Yang ketiga, pelaksanaan pemasangan lebih sederhana dan relatif mudah. Yang keempat, aman terhadap cuaca. Yang kelima, aman terhadap gangguan ranting-ranting pohon. Bahan isolasi kabel twisted dibuat dari bahan jenis polyethylene yaitu SLPE. Beberapa sifat isolasinya yaitu ketahanan temperatur tinggi, kekuatan mekanis besar, umur relatif bisa lebih lama, bersifat elastis atau tidak mudah retak, kerapatan jenis kecil, dan yang terakhir tahan terhadap air, minyak, dan zat-zat kimia yang sering terdapat di alam. Dengan sifat SLPE tersebut, maka kabel twisted dapat dipergunakan dengan baik pada kondisi daerah kering ataupun basah. Terdapat 2 jenis konstruksi jaringan distribusi tegangan rendah sesuai dengan sistemnya. Yang pertama, konfigurasi fasa 3 menggunakan kabel bilin atau twisted kabel dengan 3 pengantar fasa ditambah 1 netral. Yang kedua, konfigurasi fasa 2 menggunakan kabel bilin atau twisted kabel dengan 2 pengantar fasa plus 1 netral atau pengantar BC atau AAAC. Kedua sistem tersebut berdiri pada tiang sendiri atau di bawah saluran udara tegangan menengah. Radius pelayanan jaringan lebih kurang 300 meter dan tingkat tegangan pelayanan dibatasi plus 5% dan kurang 10%. Selanjutnya, yang kedua, pengantar kabel bawah tanah atau NYF-GBY. Kabel NYR-GBY atau NYF-GBY digunakan untuk instalasi listrik dalam tanah yang ditanam secara langsung tanpa membutuhkan pelindungan tambahan karena daya tahan yang sudah sangat kuat. Kecuali jika ditanam di bawah jalan raya, tetap diperlukan pelindungan berupa PVC tambahan. Kedalaman maksimal untuk pemasangan kabel disarankan 80 cm. Kepanjangan kabel NYR-GBY yaitu N kabel inti tembaga, Y isolasi PVC, R pelindungan kawat baja bulat, GB terlilit oleh pelat baja, Y isolasi PVC. Bisa diartikan bahwa kabel NYF-GBY memiliki
satu atau lebih inti tembaga dengan isolasi PVC yang dilindungi kawat baja bulat, terlilit pelat baja, serta isolasi luar berbahan PVC. Bagian-bagian kabel NJF-GBY. Bagian paling dalam ada koper konduktor. Lapisan selanjutnya ada PVC filter. Selanjutnya ada konduktor screen. Dan selanjutnya ada XLPE isolation. Dan selanjutnya isolation screen. Dan ada copper tab screen. Bagian selanjutnya ada ID tab. Dan bagian selanjutnya ada non hydroscopic tab. Dan bagian selanjutnya ada PVC inner sheet. Bagian selanjutnya galvanized steel tab armor. Dan yang paling luar adalah PVC sheet. Kabel NJF-GBY adalah jenis kabel listrik yang sangat kuat karena dilapisi beberapa pelindungan sekaligus yakni isolasi PVC warna hitam dan logam di bagian dalamnya. Kabel ini cukup keras dan tidak lentur dan bisa dipakai untuk isolasi bawah tanah, di dalam ruangan, di dalam saluran, dan di tempat-tempat terbuka yang membutuhkan pelindungan ekstra. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.